Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Pagi ini kita bersyukur sebab Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang menjadi bahan perenungan kita di hari ini, Bilangan 20 ayat 2 sampai dengan 13. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sudah pasti kita akan setuju untuk mengatakan bahwa yang namanya air itu menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi setiap makhluk hidup, apalagi kita manusia. Karena itu tubuh manusia yang terdiri dari 80% adalah air, menjadi bukti bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa air. Apalagi saudaraku, di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, ketersediaan air menjadi sesuatu yang sangat penting supaya orang bisa melakukan cuci tangan sebagai salah satu langkah efektif untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di saat banyak orang membutuhkan air, sementara harus diakui bahwa ketersediaan air dari waktu ke waktu mulai menipis, tentu saja menimbulkan banyak masalah. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan. Mereka pun diperhadapkan dengan kenyataan akan kesulitan akan air, sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan kita tadi, Bilangan 20 ayat 2 sampai 13. Bahkan karena kekurangan air itu membuat mereka bertengkar dengan Musa dan Harun. Justru karena kepenuhan untuk mendapatkan air itu tidak dapat mereka nikmati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akibat dari pertengkaran itu Musa dan Harun harus membayar mahal, bahwa mereka karena pertengkaran itu mereka tidak lalu diperkenankan untuk masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa catatan menarik yang hendak disampaikan kepada kita melalui bacaan kita tadi. Pertama, baiklah kita mengerti dan tidak hanya sekedar memandang bahwa bumi ini sebagai tempat untuk manusia hidup saja, tetapi bumi ini juga adalah tanda dari kehadiran Allah, dan karena itu menjaga dan memelihara bumi ini mesti menjadi tanggung jawab setiap manusia, termasuk di dalamnya menjaga siklus air demi kelangsungan hidup bersama dan demi generasi masa depan. Olehnya tindakan-tindakan yang mengeksploitasi alam dan berimpas pada berkurangnya daerah-daerah resapan air sudah harus kita tinggalkan. Oke saja saudaraku, saat ini mungkin ketersediaan air tercukupi karena musim hujan. Tapi kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa di tengah musim panas orang banyak lalu beribut, bertengkar bahkan karena air. Apa yang terjadi? Pertengkaran-pertengkaran itu berujung pada tindakan-tindakan yang sangat tidak manusiawi. Bahkan terlalu sering DSA atau PDAM lalu menjadi tempat yang disalahkan. Apa yang mau dibilang? Bahwa beribut itu bukan menjadi solusi dari masalah karena kekurangan air, tetapi menjaga resapan-resapan air menjadi sangat penting, dan itu menjadi tanggung jawab kita semua. Yang kedua saudaraku, tindakan yang diperagakan oleh Musa sebagaimana yang disaksikan dalam ayat 11 bacaan kita tadi, sesungguhnya menunjukkan gambaran kepada kita akan ketidaktaatan Musa dan Harun untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dan karena ketidaktaatan Musa, mereka sekali lagi harus membayar mahal dengan tidak diperkenankan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Apa artinya ini, saudaraku yang berkati Tuhan? Bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh lupa bahwa kita tidak dituntut hanya menjadi orang yang percaya saja. Kekristenan kita tidak cukup
hanya dengan percaya. Artinya saudara dan saya pun diminta untuk taat melakukan kehendak. Ketaatan menjadi penting karena identitas kekristenan kita. Dan oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca Ibrani 2 ayat 2, benar apa yang disaksikan di sana, bahwa setiap pelanggaran dan ketidaktaatan pasti mendapat balasan yang setimpal. Itu juga yang dialami oleh Musa dan Harun. Dan oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa kalau saudara dan saya mengerti benar bahwa keselamatan yang kita terima ini adalah bagian dari harga yang dibayar oleh Allah di dalam Yesus dalam pengorbanannya, maka saya ingin mengatakan melalui firman ini, ada pula harga yang harus kita bayar karena iman kita, ketaatan. Kalau tidak taat, ada ganjarannya. Demikian, kalaupun kita taat pun, saudara dan saya akan mendapat upah. Apa yang disaksikan? Bahwa ketika gembala agung itu datang, kamu akan menikmati mahkota kemuliaan yang tidak pernah lalu. Itu buah dari ketaatan yang akan saudara dan saya terima. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir yang ingin disampaikan kepada kita, bahwa kalau air itu kita pandang sebagai kehadiran Allah, artinya Allah, Isa, dan Roh, maka benar Yesus pernah berkata, akulah air hidup. Itu artinya tanpa Yesus tidak ada kehidupan, tanpa Yesus tidak ada masa depan. Sekarang ini kita sering mendengar istilah ODP, orang dalam pemantauan. Saya ingin mengatakan untuk kita semua, bahwa jangan lupa, saudara dan saya semua kita adalah orang-orang yang dalam pemantauan Tuhan. Artinya, mari kita jaga hati kita, mari kita jaga hidup kita supaya kita kedapatan taat. Dan percayalah, di tengah ketaatan dan kesetiaan kita pasti menikmati buah dan berkatnya. Tuhan memberkati kita untuk masuk di usbu yang baru ini, sebab di dalam ketaatan kita, Dia menyediakan apa yang saudara dan saya perlukan.